Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang job interview atau wawancara kerja. Oke, langsung saja. Biasanya dalam sebuah wawancara kerja itu ada beberapa pertanyaan umum yang sering muncul. Nah, kita harus tahu pertanyaan apa saja yang sering muncul dalam wawancara. Oke, di sini saya tampilkan ada sekitar 9 pertanyaan umum yang biasanya ada dalam wawancara. Dan tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain ya yang sebenarnya banyak ya di sini ya. Bisa lebih dari 9. Bisa 10, 15 atau ya bisa juga lebih ya. Jadi di sini saya hanya menampilkan biasanya pertanyaan-pertanyaan yang umum saja. Oke, yang pertama di sini ada diminta untuk menggambarkan diri sendiri, kemudian yang kedua kita diminta untuk menyebutkan kelebihan dan juga kelemahan ya, strengths and weaknesses, dan juga kita diminta untuk memberikan penjelasan alasan mengapa kita menginginkan pekerjaan tersebut. Kemudian kita juga diminta kira-kira apa capaian yang ingin kita raih ya di 5 tahun ke depan ya, mulai dari sekarang. Kemudian kita juga diminta untuk menjelaskan tentang perusahaan yang sebelumnya pernah kita bekerja di situ. Kemudian berikutnya kita diminta juga kadang-kadang pertanyaan berupa apa yang kita ketahui tentang perusahaan yang kita lamar ya. Berikutnya ada juga proposal ya, diminta membuat sebuah rencana kerja ya ke depan seperti apa. Kemudian kita juga diminta menyebutkan kira-kira gaji atau salary yang pas atau yang cocok buat kita itu berapa ya. Dan terakhir biasanya kita diminta untuk meyakinkan si perusahaan yang kita lamar itu berkaitan tentang future di masa depan atau di masa yang akan datang itu kira-kira kita akan membuat gebrakan seperti apa, atau yakinnya diri kita itu akan seperti apa di masa yang akan datang untuk perusahaan yang kita lamar itu. Oke. Ya. Tadi yang pertama kita diminta untuk menggambarkan diri sendiri ya. Ya, misalkan kita di situ orangnya ambisius, ya, bersemangat gitu ya. Terus mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan ya. Dan seterusnya. Itu kita menggambarkan diri kita ke arah yang positif ya, yang sesuai dengan perusahaan yang kita ingin lamar itu ya. Ini jangan lupa gambarkan diri sendiri. Kemudian tadi menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan. Oke, misalkan di perusahaan yang kita lamar, misalkan kita melamar sebagai seorang sekretaris misalkan. Nah, kelebihan kita tentunya misalkan saya mampu ya menulis ya, atau saya mampu bekerja ya untuk bisa menulis ya sesuai dengan deadline ya, under pressure ya, di bawah tekanan. Misalkan dalam waktu 10 jam atau dalam waktu sekian jam saya mampu menyelesaikan proyek ini, misalkan sekitar berapa kata. Itu kelebihan ya. Kemudian tadi ditanyakan juga kelemahan. Nah, kelemahan misalkan di sini contohnya ya, saya seorang pemalu ya, ataupun saya seorang yang agak kurang berani ya, seperti itu. Nah, ini boleh juga disebutkan ya kelemahan-kelemahan kita, agar nantinya bisa memicu kita untuk lebih semangat lagi merubah kelemahan kita menjadi lebih baik. Kemudian biasanya tadi diminta pertanyaan tentang alasan ya mengapa kita ingin pekerjaan ini ya, seperti itu. Ini harus kita jawab ya. Oke. Nah, ini untuk karir di 5 tahun ke depan ya, dari sekarang ya, misalkan di tahun 2021 sampai 2025. Nah, ini kira-kira kita ingin menjadi apa nanti ke depan itu, apa yang ingin kita capai ke 5 tahun ke depan itu ya, mulai dari sekarang ini ya.
Ya, tentunya di tahun-tahun pertama, kedua, ketiga kita harus memiliki target ya. Apa yang ingin kita capai di situ ya. Oke, kemudian kita juga ditanya misalkan tentang perusahaan yang pernah kita bekerja di situ. Nah, ini harus kita jelaskan. Dan biasanya juga ditanya alasan mengapa kita keluar. Ya, apa alasannya berhenti dari perusahaan tersebut. Nah, ini harus kita jelaskan juga. Oke, berikutnya juga kita harus mengetahui tentang seluk-beluk perusahaan yang kita lamar. Ya, paling tidak sedikitnya kita mengetahui tentang nilai-nilainya, budayanya, visi misinya, seperti itu ya, orang-orangnya, lingkungannya, ya. Oke, seperti itu. Kita nanti akan ditanya yang seperti itu biasanya. Nah, ini juga berikutnya kita diminta untuk memiliki program kerja ya atau rencana kerja. Apa yang ingin kita buat ya untuk atau membantu perusahaan yang kita lamar sendiri ya, seperti apa gebrakan yang akan kita buat, seperti apa ya. Oke, nah kemudian nanti kita juga akan ditanya tentang gaji yang ingin kita dapatkan dari perusahaan yang kita lamar itu. Kira-kira gaji berapa gaji yang pas, yang pantas, yang bisa kita terima ya sesuai dengan skill yang kita miliki di situ ya. Oke. Nah, di sini biasanya juga berkaitan tentang future ya, di masa yang akan datang setelah kita misalkan diterima di perusahaan yang kita lamar. Nah, kita nantinya akan membuat sebuah kerjasama ya, yang seperti apa ini harus kita jelaskan ya. Ini akan membuat sebuah gebrakan yang seperti apa. Oke, baik, berikutnya di sini ada tips ya atau langkah-langkah ya agar kita bisa berhasil atau sukses dalam interview kita ya. Di sini akan saya jelaskan ya. Nah, yang pertama di sini harus be on time ya. Sebelum kita melakukan wawancara dengan si pewawancara, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah be on time, harus tepat waktu ya. Nah, di sini biasanya sekitar 10 atau 15 menit kita lebih awal ya harus sudah siap mempersiapkan diri ya sebelum kita diwawancara ya. Oke, kemudian juga kita harus mengenali ya, mengetahui siapa sih wawancara kita ya, namanya ya, cara ejaannya ya harus tepat ya dari nama tersebut ya, dan juga bagaimana cara mengucapkannya juga ini harus pas ya, jangan sampai salah, ini juga penting. Kemudian berikutnya kita juga harus mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk diri kita sendiri ya. Kita melatih pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti kira-kira keluar ya, kita latih sendiri, kita tanyakan ke diri sendiri dan kita jawab sendiri di situ ya. Ini penting untuk memunculkan mental atau sikap yang positif saat kita mau diwawancara. Berikutnya kita jangan lupa tips yang berikutnya itu dengan membawa beberapa salinan resume ya. Ini yang harus dipersiapkan ya, atau tips yang diajukan ya agar kita bisa sukses atau berhasil dalam proses interview. Ya, kemudian berikutnya kita bawa juga atau kita siapkan juga pulpen ya, pulpen yang kira-kiranya bagus ya, yang bisa dipakai ya, dan juga buku catatan kecil. Berikutnya jangan lupa saat kita bertemu dengan si pewawancara agar kita menyapa ya, dengan cara misalkan berjabat tangan ataupun dengan cara tersenyum ya. Berikutnya ya, kita diminta agar bisa mempererat ya, agar kita mampu membuat kedekatan dengan si pewawancara ya. Ya, dengan cara misalkan kita ikuti petunjuk-petunjuk si pewawancara ya, jangan sampai kita menyalahi prosedur yang ada atau yang dibuat oleh si pewawancara. Berikutnya jangan malu ya ketika kita merasa kita itu lagi grogi atau lagi gugup ya. Kita percaya diri saja ya, jauhi atau lawan sikap pemalu kita. Kemudian yang berikutnya kita harus fokus ya, fokus
pada apa yang ditanyakan, fokus saat kita sedang diwawancara, ya, seperti itu. Nah, tips yang berikutnya yaitu kita juga harus bersikap jujur, ya, katakan yang sebenarnya. Nah, biasanya kalau berbohong atau sikap yang terlalu berlebihan ini akan menghantui kita, ya, malah kita akan malu sendiri, ya, karena kita terlalu berlebihan atau kita sudah berbohong, ya, ketika diwawancara. Berikutnya, jangan lupa ini tips yang tidak kalah pentingnya, yaitu dengan mendengarkan baik-baik, ya, si pewawancara, ya, apa yang ditanyakan, apa yang dijelaskan oleh si pewawancara. Ya, pastikan kita memahami pertanyaannya, ya. Jika tidak, mintalah klarifikasi, ya, atau nyatakan kembali dengan kata-kata Anda sendiri. Ya, jawab dengan lengkap dan singkat, tapi tetap berpegang pada subjek yang ada. Kemudian tips yang berikutnya, jangan pernah meremehkan guru, teman, majikan, atau universitas kita yang pernah kita belajar di situ, ya. Berikutnya, tips yang berikutnya itu perhatikan tata bahasa kita, ya, dalam cara menjawab, ya, cara menjelaskan dari pertanyaan si pewawancara ini harus kita perhatikan, ya. Biasanya si pengusaha atau si pewawancara ini tertarik pada calon yang mampu mengekspresikan diri dengan baik, ya. Jangan sampai kita terlihat kikuk dan jangan sampai kita terlihat nggak yakin, ya. Bahkan jika kita harus menjelaskannya dengan kalimat yang lambat dan mengoreksi diri kita sendiri, ya, ini ketepatan dalam mengucapkan ini lebih disukai daripada kefasihan yang tidak sesuai dengan tata bahasa, ya, seperti itu. Oke. Berikutnya, kita diminta untuk mempersiapkan pertanyaan pribadi. Nah, biasanya si pewawancara juga mungkin tidak tahu, ya, apa yang bisa dan apa yang tidak bisa yang mereka tanyakan, ya, secara hukum. Oke. Berikutnya, kita tunggu si pewawancara ini menyebutkan gaji dan tunjangan. Oke, ya. Nah, untuk bisa meneliti skala gaji, lihat survei gaji dan informasi di situs web layanan karir di perpustakaan karir, ya. Ini harus kita teliti, ya. Biasanya gaji untuk jabatan ini berapa, ya, seperti itu. Nah, berikutnya jangan lupa tips yang berikutnya, ya, jangan sampai kita mengharapkan tawaran pekerjaan pada wawancara pertama, ya. Oke, nah biasanya seringkali kita akan diundang untuk wawancara kedua atau bahkan ketiga, ya, sebelum tawaran dibuat beberapa minggu kemudian. Oke, berikutnya tips yang berikutnya itu tutup dengan nada yang positif, ya, dan juga antusias, ya. Tanyakan apa langkah selanjutnya dan juga jangan lupa ucapkan terima kasih kepada si pewawancara ini atas waktunya dan ungkapkan minat kita pada pekerjaan tersebut. Kemudian pergi dengan cepat dan sopan, ya, pergi dengan cepat namun sopan, ya, diakhiri dengan jabat tangan dan senyuman, ya. Kemudian yang terakhir, ya, tidak ada wawancara yang lengkap sampai kita bisa menindaklanjuti dengan ucapan terima kasih, ya. Ungkapkan penghargaan kita untuk si pewawancara tersebut, ya. Dan jika benar, maka tegaskan kembali, ya, pinginnya kita itu apa, ya. Dan langkah terakhir ini biasanya membuat perbedaan, ya. Ini akan membuat sebuah pertimbangan, ya. Makanya jangan lupakan hal tersebut, ya. Oke, baik, ini beberapa poin, ya, berkaitan tentang tips atau langkah-langkah agar kita berhasil atau sukses dalam interview. Oke, baik, penjelasan tentang job interview saya kira cukup. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.